Perkenalkan, nama saya Gowan Tua Jeremy Ambarita dengan NIM 123140160. Di sini saya ingin menjelaskan tentang CPU scheduling yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi kelas RE. Nah, pertama ada data simulasinya, yaitu pertama proses P1 dengan arrival time 0, lalu burst time 10, lalu skala prioritas 3, lalu ada proses 2, arrival time-nya 2, burst time-nya 5, prioritasnya 1. Proses 3, arrival time-nya 4, burst time-nya 8, prioritasnya 4. Proses P4, arrival time-nya 6, burst time-nya 3, prioritasnya 2. Proses P5, arrival time-nya 8, burst time-nya 6, prioritasnya 5. Nah, di sini saya mengambil pertama yaitu first come first serve atau singkat FJFS. First come first serve atau FJFS adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan proses. Proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu tanpa adanya preemption. Cara kerja FJFS adalah pertama, proses masuk antrian. Setiap proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian atau ready queue berdasarkan waktu kedatangannya. Kedua, eksekusi beruntun. Proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan atau persatu hingga selesai. Tidak ada preemption. Setelah sebuah proses mulai dieksekusi, proses tersebut tidak dapat dihentikan oleh proses lain sampai selesai. Kelebihan dan kekurangan first come first serve atau FJFS. Kelebihannya yang pertama, mudah diimplementasikan karena hanya memerlukan antrian sederhana. Kedua, fair atau adil bagi proses yang datang lebih dulu. Kekurangan FJFS adalah masalah konvoy efek. Jika ada satu proses yang sangat lama, proses lainnya harus menunggu terlalu lama. Kedua, waktu tunggu bisa lama. Proses dengan burst time kecil tetap harus menunggu proses yang lebih besar selesai. Nah, pertama ini adalah visualisasi dari first come first serve. Pertama, pada 0, waktu 0, karena P1 merupakan urutan kedatangan pertama, maka P1 langsung dieksekusi. Lalu di sini P2 tiba di 2 detik kedua dan berada di antrian urutan kedatangan kedua karena P1 masih proses. Nah, di sini P1 masih proses karena dia berada di urutan pertama dari ready queue atau antrian. Lalu P3 tiba di 4 detik keempat, P4 tiba di detik ke-6, dan P5 tiba di detik ke-8. Nah, lalu pada 10 detik atau detik ke-10, P1 selesai dieksekusi, lalu P2 dieksekusi dan selesai pada detik ke-15. Nah, lihat pada detik ke-10, P1 sudah selesai sehingga digantikan oleh P2 karena P2 lebih dulu datang. Jadi urutannya sesuai dengan urutan kedatangan. Lalu P3 dieksekusi pada detik ke-15 dan selesai pada detik ke-23. Lalu P4 dieksekusi pada detik ke-23 dan selesai pada detik ke-26. Lalu P5 dieksekusi pada detik ke-26 dan selesai pada detik ke-32. Setelah P5 selesai, maka program ready queue selesai. Lalu untuk waiting time dan turnaround time, untuk waiting time sama dengan start time dikurang arrival time. Nah, di sini P1 sama 0 karena langsung dieksekusi dan makanya tidak memiliki waiting time atau waktu tunggu. P2 adalah 10 dari start time-nya kurang 2 atau waktu kedatangannya. Juga P3 15 kurang 4 sama 11. P4 23 dikurang 6 sama 13. P5 sama 26 dikurang 8 sama 18. Nah, di sini adalah rata-rata waiting time atau average waiting time di mana total dari P1, P2, P3, P4, P5 ditambahkan lalu dibagi 5, dan hasilnya adalah rata-rata waiting time yang didapatkan oleh program first come first serve adalah 10,8 detik. Lalu
ada turnaround time, di mana turnaround time sama dengan waiting time tambah burst time. Itu sama kayak tadi, waiting time-nya 0 tambah 10 burst time-nya, 8 ditambah 5 burst time-nya, P3 11, waiting time-nya tambah 8 burst time-nya, P4 17 tambah 3 sama 20, baru P5 18 tambah 6 sama 24. Jadi totalnya dibagi 5 dengan, sehingga mendapatkan hasil average atau rata-rata turnaround time, yaitu 17,2 detik. Lalu contoh kedua adalah shortest job first atau SJF. Shortest job first atau SJF adalah salah satu algoritma penjagoan CPU yang mengeksekusi proses dengan burst time atau BT paling pendek terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses yang memiliki burst time yang sama, maka proses akan dieksekusi berdasarkan arrival time. Nah, cara kerja SJF itu yaitu urutan proses berdasarkan arrival time. Jadi arrival time di urutan pertama, lalu pilih proses dengan burst time terkecil yang tersedia di eksekusi. Nah, setelah arrival time-nya, misalnya P1 muncul, lalu P2 di detik keduanya, maka itu dibandingkan lagi siapa yang lebih besar. Lalu jalankan proses tersebut hingga selesai dan non-preemptive, atau bisa dihentikan jika ada proses baru dengan BT lebih kecil. Atau preemptive. Di sini saya mengambil SJF non-preemptive, di mana suatu proses sudah dieksekusi maka tidak bisa dihentikan. Dalam non-preemptive SJF, setelah sebuah proses mulai dieksekusi, proses tersebut tidak bisa dihentikan sampai selesai, meskipun ada proses baru dengan burst time lebih kecil yang datang. CPU tetap akan menjalankan proses hingga selesai sebelum beralih ke proses berikutnya. Kelebihannya yaitu pertama, waktu tunggu rata-rata lebih kecil dibanding FS atau first come first serve. Lalu lebih optimal dalam menyelesaikan proses dengan waktu eksekusi lebih cepat. Kekurangan starvation atau kelaparan. Proses dengan burst time besar bisa menunggu sangat lama jika terus ada proses kecil yang datang. Kedua, tidak cocok untuk sistem membutuhkan respon cepat karena proses sudah berjalan tidak bisa dihentikan. Itu dimana pertama yaitu P1 tiba di 0 detik, lalu P1 langsung dieksekusi karena CPU kosong, lalu P2 tiba di detik kedua dan berada di antara urutan kedatangan kedua karena P1 masih proses, P3 tiba di detik keempat, P4 tiba di detik ke-6, dan P5 tiba di detik ke-8. Lalu pada detik ke-10 P1 selesai dieksekusi dalam ready queue terdapat P2, P3, P4, dan P5. Nah, di ready queue-nya kan sudah selesai P1. Karena non-preemptive, jadi tetap berjalan P1 walaupun burst time-nya paling besar atau 10. Lalu di sini kan ada dapat antrian. Nah, setelah selesai ini di 8 ini kan jadi 4. Karena 4 itu yang paling kecil burst time-nya di antara ready queue yang lain. Dan selesai pada detik ke-13. Nah, begitu juga setelah pada detik ke-13, setelah P4 selesai dieksekusi, ready queue itu terdapat P2, P3, dan P5, lalu P2 dieksekusi karena memiliki burst time terkecil di ready queue, P2 selesai pada detik ke-18. Seterusnya, pada detik 18, P2 selesai dieksekusi, dalam ready queue terdapat P3 dan P5, lalu P5 dieksekusi karena memiliki burst time lebih kecil dibanding P3 di ready queue, maka P5 selesai pada detik ke-24 sesuai dengan durasi atau burst time-nya. Lalu pada detik ke-24, P5 selesai dieksekusi dalam ready queue, lalu P3 selesai. Karena program P3 telah selesai, maka ready queue kosong atau eksekusi CPU selesai. Untuk waiting time dan turnaround time, waiting time sama seperti start time dan arrival time. Nah, di mana P1 dapat 0, P2 sama 11, P3 sama 20, P4 sama 4, P5 sama 10. Rata-rata didapat ada 9. Untuk turnaround time yaitu P1 sama 10, P2 sama 16, P3 sama 8, P4 sama 7, P5 sama 16. Nah, rata-rata 15,4. Lalu perbandingan performa yaitu dapat dilihat di sini, performa FCFF baik tapi bisa menyebabkan proses JBK begitu lama karena membutuhkan proses yang lama. Dapat dilihat dari waiting time yang lebih lama daripada SJF.
Lalu SGF memiliki waiting time dan turnaround time lebih rendah dan efisien untuk eksekusi cepat. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.